إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, iman, ihsan, serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu pada kesempatan kali ini. Tak lupa, sholawat berbingkiskan salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, seseorang yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Pernahkah kalian merasa terpuruk, buntu, benar-benar nyerah, padahal sudah berdoa sekian lama, sudah menanti sekian lama, namun tak kunjung datang juga, tak kunjung terjadi juga? Sama halnya seperti Nabi Zakaria alaihissalam yang sangat bersabar menanti jawaban dari Allah. Beliau selalu berdoa, teringin punya anak, teringin punya momongan. Beliau terus-menerus berdoa, bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, melainkan hingga bertahun-tahun, dan bukan hanya 1 atau 2 tahun saja, melainkan hingga 70 tahun lamanya. Masya Allah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul The Power of Doa berdasarkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Dikisahkan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam menikah pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya barangkali 20 tahunan. Setiap hari Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah agar segera dikaruniai seorang keturunan di tengah-tengah keluarganya. Beliau terus-menerus berdoa sampai di titik yang hampir betul-betul tidak mungkin, sampai di titik yang betul-betul impossible di mata manusia, di mata kita semua. Mengapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam berdoa minta keturunan dalam kondisi istrinya yang mandul. Namun meski begitu, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdoa. Bertahun-tahun beliau berdoa, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hingga 70 tahun lamanya beliau berdoa. Nah, pada saat sampai di masa ke-70 tahun lamanya beliau berdoa itu, usia beliau menginjak sekitar 100 tahun, sedangkan istrinya kurang lebih 90 tahunan. Di mata manusia, usia segitu tentu saja sudah sangat kecil kemungkinannya untuk masih bisa memiliki keturunan. Tambah makin gak mungkin lagi karena kondisi sang istri yang mandul alias tidak bisa mengandung. Namun lagi-lagi Nabi Zakaria alaihissalam tidak menyerah. Beliau terus-menerus berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Lantas Allah pun memberikan kabar gembira untuk Nabi Zakaria alaihissalam. Kabar gembira itu menyatakan bahwa Allah akan mengaruniai beliau seorang anak, sebagaimana firman Allah yang tercantum pada ayat berikutnya yang artinya, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia sedang berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira untukmu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan suatu firman atau kalimat dari Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, serta seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Setelah mendengar kabar tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam pun merasa sangat gembira. Saking gembiranya, beliau minta kepada Allah agar diberikan suatu tanda bahwasanya beliau benar-benar akan diberikan seorang anak.
sebagaimana firman Allah pada 2 ayat setelahnya, yakni pada ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Yang artinya, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Lantas, Nabi Zakaria alaihissalam pun menjalankan perintah dari Allah tersebut. Malamnya, setelah beliau menyampaikan kepada para pengikutnya untuk senantiasa berzikir pagi dan petang, beliau menutup harinya dengan puasa berbicara. Selang beberapa waktu kemudian, istri Nabi Zakaria alaihissalam yang tadinya mandul itu pun menjadi subur. Dan pada akhirnya, Nabi Zakaria alaihissalam dikaruniai seorang putra yang mana namanya diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah perjalanan berdoa. Kenikmatan berdoa itu akan terasa jika kita menikmati prosesnya. Teruslah berdoa dan jangan pernah berhenti berdoa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda. Suatu saat kita pasti akan sampai pada tujuan. Maka dari itu, marilah kita terus berdoa dan tak lupa disertai usaha. Karena pada hakikatnya, innal amal juhdun amal. Sungguhnya harapan itu bekerja dengan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Unzur ma qala wa la ta'zur man qala. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nadira Khairunisa. Ini adalah channel pondok kami. Channel ini insya Allah kedepannya akan menjadi tempat untuk mengembangkan bakat para santri. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat. Supaya channel ini bisa berkembang, jangan lupa klik subscribe, like, and share this video. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.